Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,51% ke angka 7017. Di video ini saya coba menganalisa saham Adro dan ADMR yang pergerakannya mulai berbeda arah. Dan beberapa saham yang bisa kita pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ADMR. ADMR hari ini turun 4% lebih ke harga 1655. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya ADMR sempat bertahan di atas garis EMA 50-150 dan sempat naik mencapai resisten di 1900. Tapi keesokan harinya bisa kita lihat ADMR turun dalam dan hari ini masih melanjutkan penurunan. Jadi secara tren ADMR saat ini sudah kurang bagus karena sudah turun di bawah garis EMA 50-150. Jadi saat ini garis EMA 50-150 sudah berubah menjadi resisten. Tapi jika kita lihat penurunan hari ini membuat ADMR saat ini turun menuju zona support di 1600 sampai 1650. Jika kita perhatikan dari bulan Agustus, ADMR masih kuat berada di atas support ini dan masih bisa rebound kembali. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak turun. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 4% lebih hari ini ada distribusi asing juga masih terus distribusi saham ADMR. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya masih bisa pantau ADMR untuk swing trade. Apalagi saat ini sudah mendekati zona support 1600. Jadi kita bisa tunggu di sekitar harga 1600, bisa coba entry apabila ADMR masih kuat berada di atas support ini. Dan sebaiknya menurut saya swing trade dengan cara take profit apabila terlihat ADMR apabila ternyata masih gagal naik di atas resisten terdekat di 1700 apabila turun menuju 1600. Sampai target berikutnya di sekitar garis EMA 50-150. Di sekitar harga 1770 sampai 1800 untuk target take profit. Jadi ingat, selama berhasil rebound tapi masih gagal break garis EMA 50-150, secara tren ADMR masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati. Apalagi jika teman-teman lihat berhasil rebound dari 1600 tapi masih ada distribusi. Itu berarti bisa saja kenaikan itu hanya kenaikan sementara. Dan selanjutnya jika kita lihat Adro saat ini masih bertahan di sekitar garis EMA 50. Jadi saat ini memang belum terkonfirmasi break garis EMA 50, tapi secara tren Adro lebih bagus daripada ADMR. Adro sebelumnya sempat turun lumayan dalam dari sekitar harga 4.000-an ke 3.500. Tapi saat ini setelah menyentuh harga 3.500, Adro pelan-pelan mulai bergerak naik. Dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 di sekitar harga 3.740. Dan di atasnya memang masih ada resisten di 3.800. Dan garis MACD terlihat saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Untuk Adro bisa kita lihat hari ini hanya naik 0,26% ke harga 3.740. Tapi ini terlihat masih ada akumulasi. Dan asing juga terlihat 2 hari terakhir masih masuk akumulasi saham Adro ini. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu Adro berhasil naik di atas harga 3.800. Jadi walaupun berhasil naik di atas garis EMA 50 tapi mencoba untuk naik di atas harga 3.800 masih gagal break, saya lihat Adro masih ada potensi untuk dibuat turun kembali. Jadi paling aman adalah beli di sekitar harga 3.800 apabila berhasil break resisten ini. Dengan target terdekat itu di 4.000. Dan bisa di hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Indi yang bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih ke harga 2.860. Hampir mirip dengan Adro, Indi saat ini juga masih bisa rebound dari support di EMA 150. Tapi untuk Indi belum sempat naik menuju garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 2.960. Indi saat ini masih mencoba untuk naik di atas resisten 2.850. Jadi untuk Indi mencoba untuk break harga 2.850 masih gagal break dan satu mulai bergerak sideways. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk Indi bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi
asing bisa kita lihat 4 hari terakhir masih terus masuk akumulasi saham Indi. Jadi dari data yang kita dapat, Indi juga menurut saya masih bisa dipantau. Bisa beli apabila Indi berhasil break harga 2.850 dengan target terdekat di garis EMA 50 sampai harga 3.000. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Indi masih kesulitan untuk break garis EMA 50 ini. Atau teman-teman mau hold selama garis EMA 150 tidak terlalu pun masih oke. Tapi ingat, secara tren saat ini Indi masih belum bergerak uptrend selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 ini. Berikutnya bisa kita lihat PTBA juga hari ini naik 1% lebih ke harga 3.680. Tapi untuk PTBA bisa kita lihat secara tren belum sebagus Adro maupun saham Indi. Karena PTBA saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 150. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 150 telah berpotongan dan saat ini ada potensi garis EMA 50 untuk terus bergerak turun. Dan untuk PTBA bisa kita lihat saat ini masih bisa rebound dari support 350, tapi masih kesulitan untuk break resisten 3.700. Karena sebelumnya harga 3.700 merupakan support dari saham PTBA. Tapi setelah berhasil rebound dari support ini, mencoba untuk naik di atas garis EMA 150, PTBA masih gagal break dan kembali bergerak turun. Jadi secara tren saat ini PTBA masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk PTBA bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi asing juga terlihat 2 hari terakhir masih masuk akumulasi saham PTBA. Jadi PTBA juga bisa dipantau untuk trading jangka pendek. Sebaiknya entry apabila PTBA berhasil break harga 3.700. Apabila berhasil break bisa coba entry dengan target jangka pendek itu di 3.800 sampai 3.850. Jadi sama pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat PTBA masih kesulitan untuk break resisten kuat ini. Karena selama masih gagal break, sama PTBA masih ada potensi untuk kembali turun menuju support di 3.500. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, pertimbangkan untuk amankan profit teman-teman apabila memang masih gagal break resisten EMA 50 150 ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.